Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fityahina Sumardia dari kelompok 3. Mohon izin menyampaikan materi pada hari ini mengenai kajian tentang klien perempuan, anak, dan manusia lanjut. Yang pertama, karakteristik dari perempuan adalah histeris. Suka histeris adalah sifat alami dari wanita, dan ini normal teman-teman. Orang yang histeris atau bereaksi lebih akan menekankan ketika sesuatu terjadi. Mereka memainkan peran sebagai aktris dan membuat cerita dalam kehidupan nyata. Mereka suka menarik perhatian untuk diri mereka sendiri. Mereka egois dan narsistik. Yang kedua, penghindar. Wanita sebenarnya sangat ingin tampil dan jadi pusat perhatian. Namun umumnya mereka punya banyak ketakutan sehingga akan cenderung diam dalam komunitas karena takut membuat sesuatu kesalahan. Yang ketiga, sifat suka bergantung juga menjadi identitas dari kaum Hawa. Umumnya mereka tidak bisa memutuskan segala hal sendiri, tak punya kesadaran diri dan menghindari tanggung jawab. Itulah sifat atau karakteristik dari perempuan. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota lainnya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan permasalahan yang sering terjadi pada perempuan. Dalam hal ini terdapat 4 permasalahan, yaitu yang pertama ada depresi, yang kedua ada PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder, yang ketiga ada anxiety atau kecemasan, dan yang keempat ada eating disorder. Saya akan menjelaskan mengenai depresi. Depresi merujuk pada gangguan mental yang ditandai oleh perasaan sedih, kehilangan minat atau kesenangan dalam menjalani aktivitas yang biasanya dinikmati. Gangguan tidur, perubahan nafsu makan, energi yang rendah, dan perasaan rendah diri. Depresi biasanya mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir, merasa, dan berperilaku. Yang kedua, PTSD. Post Traumatic Stress Disorder adalah suatu gangguan kejiwaan yang dapat muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa traumatis yang mengancam jiwa atau keselamatan diri sendiri atau orang lain. Pada peristiwa traumatis ini bisa berupa perang, kecelakaan berat, kekerasan fisik atau seksual, atau bahkan bencana alam yang menyakitkan. Meskipun PTSD seringkali dikaitkan dengan pengalaman militer, namun gangguan ini dapat juga terjadi pada seseorang yang mengalami berbagai jenis kejadian traumatis. Yang ketiga, anxiety atau kecemasan. Kecemasan adalah suatu respon alami terhadap stres atau ancaman. Pada hal ini, perasaan ketidaknyamanan atau kegelisahan yang bisa muncul sebagai respon terhadap situasi tertentu, dan beberapa tingkat kecemasan ini adalah hal yang normal dan bahkan dapat membantu seseorang untuk tetap waspada dalam menghadapi situasi sulit atau berbahaya. Permasalahan yang terakhir yaitu eating disorder. Gangguan makan atau eating disorder adalah kondisi mental yang ditandai oleh pola makan yang tidak sehat, obsesi terhadap berat badan, makan yang berlebihan, atau kekurangan pola makan yang dapat merugikan kesehatan seseorang. Gangguan makan ini dapat mempengaruhi orang dari berbagai kelompok, baik kelompok usia, latar belakang, dan jenis kelamin. 3 gangguan makan yang paling umum adalah anorexia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Oke, baik. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pendekatan yang cocok untuk klien perempuan. Di sini ada 2 pendekatan yang cocok untuk menangani klien perempuan, yaitu ada pendekatan Gestalt dan pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Oke,
Pertama yang akan saya jelaskan itu pendekatan gaslight. Kenapa pendekatan gaslight itu sangat cocok untuk klien perempuan? Itu karena pendekatan gaslight adalah fokus pendekatannya itu terletak pada bagaimana keadaan konseling sekarang serta hambatan-hambatan apa yang muncul dalam kesadarannya. Oleh karena itu, tugas konselor adalah mendorong konseli untuk dapat melihat kenyataan yang ada pada dirinya serta mau mencoba menghadapinya. Dalam proses konseling Gestalt, membantu menyelesaikan masalah yang berorientasi pada pengembangan diri klien. Biasanya kita bisa menjadi sadar diri dan cemas ketika kita mulai menginginkan sesuatu dan kita cenderung terpaku pada harapan yang sulit untuk dicapai. Konseling Gestalt akan membantu merefleksi kesadaran klien terhadap kemampuan diri. Menurut Cappucci dan Cross menyebut bahwa tujuan dari konseling Gestalt adalah untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan potensi manusia. Dan tujuan konseling Gestalt adalah menumbuhkan kesadaran dan metodologi primernya. Kesadaran tentang bagaimana seseorang berada di dunia yang memampukannya memilih pilihan yang bebas. Secara singkat, peran konselor dalam konseling Gestalt ini adalah menolong klien bisa mengadakan transisi dari dukungan eksternal menjadi dukungan internal dan seseorang individu menghindar penghayatan perasaan yang mengancam oleh karena kecemasan sehingga seseorang akan mencapai peningkatan kesadaran. Jadi, di sini untuk klien perempuan dalam pendekatan Gestalt itu dapat membantu mereka menjalin kesadaran diri, mengatasi konflik internal, dan mengembangkan pemahaman tentang pola-pola perilaku mereka. Fokus pada pengalaman saat ini dan integrasi aspek-aspek yang utuh dari kehidupan klien dapat memberikan wawasan yang mendalam. Dan yang kedua, ada pendekatan REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy. Di sini, untuk pendekatan REBT adalah salah satu pendekatan dalam konseling yang membantu klien untuk mengubah pandangan dan keyakinan irasional klien menjadi rasional, membantu mengubah sikap, cara berpikir dan persepsi. Oleh karena itu, klien diharapkan mampu mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Menurut Nielsen, Juno dan Corey menyatakan bahwa konseling rational emotive behavior merupakan pendekatan kognitif behavior. Pendekatan ini merupakan pengembangan dari pendekatan behavioral yang dalam prosesnya konseling rational emotive behavior menekankan bahwa tingkah laku yang bermasalah disebabkan oleh pemikiran yang irasional, di mana penyebab utama masalah ini adalah dengan keyakinan dan pemikiran. Teori REBT membagi 4 keyakinan yang irasional dan 4 keyakinan rasional sebagai alternatif. Tuntunan merupakan keyakinan irasional yang pertama dan utama. Terdapat 3 macam tuntunan terhadap diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Tuntunan merupakan akar dari munculnya keyakinan irasional yang lain meliputi yakin akan sangat menderita, yakin tidak dapat mentolerir frustasi, dan yakin pasti mengalami depresi. Keyakinan irasional sebenarnya dapat diganti dengan keyakinan rasional ketika individu memiliki keinginan yang tidak dogmatis lawan dari tuntunan. Keyakinan individu untuk memiliki keinginan yang tidak dogmatis merupakan akar dari munculnya keyakinan rasional yang lain, meliputi yakin tidak akan sangat menderita, yakin dapat mentolerir frustasi, dan yakin dapat menerima kenyataan. Pada rational emotive behavior terapi ini bertujuan untuk menghilangkan gangguan emosional yang dapat merusak diri individu seperti cemas, benci, takut, rasa bersalah, dan marah yang mengakibatkan individu berpikir irasional dan melatih individu agar mampu menghadapi kenyataan hidup secara rasional dan membangkitkan kepercayaan dirinya dan kemampuan diri individu. Sedangkan dalam Tahir 2016, tujuan utama konseling dengan pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy REBT adalah membantu individu menyadari bahwa mereka dapat
hidup dengan lebih rasional dan lebih produktif. Jadi di sini dalam pendekatan RIBT pada klien perempuan ini bertujuan untuk membantu mereka mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah pola pikir irasional yang mungkin menyebabkan emosi negatif melalui pengembangan keberanian untuk menghadapi dan mengubah keyakinan yang tidak sehat. Klien perempuan dapat membangun coping yang lebih efektif dan mempromosikan kesejahteraan mental mereka. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Oke baik teman-teman, kita lanjutkan. Selanjutnya ada karakteristik anak. Usia 0 sampai dengan 1 tahun pada masa bayi perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, paling cepat dibandingkan usia selanjutnya. Berbagai kemampuan dan keterampilan dasar dipelajari anak pada usia ini. Selanjutnya, pada usia 2 sampai 3 tahun, anak pada usia ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Secara fisik, anak masih mengalami pertumbuhan yang pesat. Selanjutnya, karakteristik anak pada usia 4 sampai dengan 6 tahun memiliki karakteristik antara lain berkaitan dengan perkembangan fisik, dan anak sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Di sini, anak usia 4 sampai dengan 6 tahun masih atau sedang aktifnya teman-teman. Pada usia 7 sampai dengan 8 tahun, karakteristik anak atau perkembangan dari anak ialah yang pertama ada perkembangan kognitif anak masih berada pada masa yang cepat. Dari segi kemampuan, secara kognitif anak sudah mampu berpikir bagian per bagian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai masalah yang terjadi pada anak. Pertama ada masalah fisik, kedua masalah dalam berbicara, yang ketiga masalah emosional, yang keempat masalah sosial, yang kelima masalah bermain, dan yang terakhir masalah moral. Oke teman-teman, selanjutnya kita membahas mengenai penanganan layanan BK yang tepat untuk anak-anak. Pertama, ada layanan orientasi. Kedua, layanan informasi. Yang ketiga, layanan bimbingan belajar. Yang keempat, layanan bimbingan dan konseling. Yang kelima, layanan penempatan dan penyaluran. Itulah penanganan layanan BK yang tepat untuk anak-anak. Karakteristik manula. 1. Jenis kelamin lebih banyak wanita daripada pria. Kedua, status perkawinan, status pasangan masih lengkap dengan tidak lengkap akan mempengaruhi keadaan kesehatan lansia, baik fisik maupun psikologi. Ketiga, living arrangement. Keadaan pasangan, tinggal sendiri bersama istri atau suami, tinggal bersama anak atau keluarga lainnya. Keempat, kondisi kesehatan. Pada kondisi sehat, lansia cenderung untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri, sedangkan pada kondisi sakit menyebabkan lansia cenderung dibantu atau tergantung kepada orang lain dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kelima, keadaan ekonomi. Pada dasarnya, lansia sangat membutuhkan biaya yang tinggi untuk kelangsungan hidupnya. Namun, karena lansia tidak produktif lagi untuk mendapatkannya, lansia menurun. Pendapatan lansia menurun, sehingga tidak semua kebutuhan lansia dapat terpenuhi dengan baik. Adapun permasalahan-permasalahan yang sering muncul yang terjadi pada manula. Pertama yaitu lansia mudah terjatuh. Kedua, lansia mengalami penurunan daya ingat atau pikun. Ketiga, lansia bisa mengalami depresi. Keempat, lansia mengalami kegelisahan. Adapun layanan BK yang tepat yaitu preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Nah, teman-teman, apa itu layanan preventif? Layanan preventif untuk lansia atau manula mencakup sejumlah inisiatif dan tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mereka serta mencegah atau mengelola penyakit.
dan kondisi kesehatan tertentu. Itulah layanan preventif. Selanjutnya, ada layanan rehabilitasi. Apa itu layanan rehabilitasi? Layanan rehabilitasi untuk lansia mencakup berbagai intervensi yang dirancang untuk membantu mereka memulihkan atau mempertahankan kemampuan fisik, mental, atau sosial mereka setelah mengalami cedera atau penyakit. Program rehabilitasi untuk lansia umumnya disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan individu. Mengenai perempuan, anak, dan manula, ada banyak aspek yang bisa menjadi fokus dalam menarik kesimpulan. Namun, berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil dari materi kita pada hari ini. Yang pertama ada perlindungan anak. Perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama masyarakat. Hak-hak anak perlu dijaga, termasuk hak atas pendidikan, perlindungan dari kekerasan, dan hak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Yang kedua, pentingnya peran manula. Manula atau lansia juga merupakan bagian penting dari masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Masyarakat harus menciptakan lingkungan yang mendukung dan menghormati manula, termasuk memastikan akses mereka terhadap pelayanan kesehatan dan dukungan sosial. Yang ketiga, pendidikan sebagai pilar utama. Pendidikan memainkan peran kunci dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap perempuan, anak-anak, dan manula. Pendidikan yang inklusif dan berkualitas dapat membantu mengubah norma sosial dan menghasilkan masyarakat yang lebih adil. Dan yang terakhir, pentingnya kesejahteraan bersama. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai sepenuhnya tanpa memperhatikan kebutuhan dan hak semua anggota, termasuk perempuan, anak-anak, dan manula. Solidaritas dan perhatian terhadap kelompok-kelompok ini akan membentuk masyarakat yang lebih berdaya dan adil. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyajian materi, video, dan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.